yang diamalkan terus hasilnya bagaimana? Kesaksiannya ini ya. Iya, saya kan mengamalkan ijazah dari Gusli. Yang pertama saya melihat video dari Gusli, terus yang alif lam mim itu ya, alif lam mim, terus lidahnya ditekuk ke atas, ya itu alhamdulillah Gus, sangat dahsyat Gus. Yang pertama sebelum saya terkabul, ini sudah 2 kali terkabulkan. Yang pertama tentang saya dengan rekan-rekan pekerjaan saya itu Gus. Kan yang namanya pekerjaan itu kadang-kadang ada persaingan Gus ya, ada persaingan, nggak suka, terus saling menjagal atau saling mendorong ke bawah lah. Itu ada beberapa orang yang selalu menghina saya, selalu pengen menghalang-halangi saya untuk mendapatkan promotion. Nah itu dengan ijazah dari Gusli yang saya dengar, yang saya lihat dan saya lakukan Gus waktu itu juga, dan saya praktekkan dengan sesuai tahapan-tahapannya, dengan alif lam mim, terus lidah ditekuk di atas sambil diniatkan orang itu tunduk dan tak lupa kepadaku atas izin Allah, dan diam, membisu, jangan katakan yang buruk kepada saya, jangan mencari kekurangan saya, tapi carilah kelebihan saya. Dan alhamdulillah sesuai apa yang saya katakan Gus, langsung di besok harinya udah ada perkembangan Gus, orangnya itu udah kelihatan berubah, dan orangnya itu udah nggak pernah mengatakan buruk lagi sama saya, nggak pernah mencari-cari kekurangan saya, dan dia itu langsung berubah menjadi baik sama saya, langsung tanya, hai apa kabar, itu gitu Gus. Itu yang pertama. Jadi ya, jadi kan itu pesannya Gusli, jangan gunakan untuk yang macam-macam hanya untuk kebaikan. Jadi saya gunakan itu karena saya terpaksa Gus ya, terpaksa saya dicari kekurangan terus. Alhamdulillah saya alif lam mim berhasil Gus waktu itu juga sampai sekarang alhamdulillah. Terus yang kedua kalinya saya kepengen, ini kan saya kerja di kapal pesiar, Mohon maaf Pak, sebentar. Ya. Ini ya. tadi boleh tahu dengan nama Bapak siapa? Bapak Harman Jatnika. Asal Indonesia ya? Ya, Indonesia. Saya Provinsi mana, berada Pak? di Amerika. Pak Herman di provinsi mana asalnya? Provinsi Jawa Tengah Gus. Oh Jawa Tengah. Terus sekarang Ya. ngikut kapal pesiar, posisi lagi di luar negeri, di negara mana Pak Herman? Sekarang saya posisi di Amerika Serikat. Alhamdulillah. Ya. Ya. Terus Alhamdulillah Gus. ada lagi kabar kebaikan kedua setelah itu tadi artinya ya? Ya, yang kabar kebaikan kedua, saya dipanggil naik ke atas ke bridge. Bridge itu bagian yang mengendalikan kapal ini ya. Yang di situ saya bekerja sama kapten, staff kapten, first officer, semua officer di bridge semua. Saya dipanggil hari kemarin Gus. Saya juga nggak ada istilahnya itu kejutan gitu Gus. Saya terkejut. Memang di dalam tulisannya saya mau dijadikan elemen di kontrak kedua ini, tapi karena persaingan saya jadi saya terserah sama Allah saja. Kalau memang yakin itu untuk saya, pasti akan datang. Saya udah nggak mengejar lagi Gus. Dulu saya mengejar karena dia lari, kalau saya kejar dia lari, jadi saya sekarang nggak mengejar. Saya dari Gusli itu saya kalau alif lam mim, saya tekuk lidah
sudah di atas sesuai prosedur, sesuai yang dianjurkan Gus. Dan saya mohon di dalam hati saya tahan nafas, ya Allah saya kepengen jadi Yellowman, saya kepengen jadi AB Quartermaster, ya Allah kabulkanlah dan ridhoilah secepatnya, amin. Itu udah baru sebulan kemarin atau 2 bulan kemarin, dan saya mulai berdoa itu bersamaan dengan setelah orang yang memusuhi saya itu Gus, sudah mulai saya doakan itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin itu saya dipanggil sama officer dari supervisor saya. Dia bilang, Herman, nanti kamu mulai besok kamu belajar ya ke atas, kan naik ke bridge. Oh ya, saya turutin Gus, saya ke atas naik. Saya cuman observe aja ya. Observe itu istilahnya belajar di situ, melihat-lihat, terus ditulis, mengetahui apa yang harus dilakukan itu. Saya tulis semuanya. Dan cuma 2 hari terus saya dipanggil lagi, Herman, mulai besok ini kamu jadi Yellowman. Ya hari ini Gus, tepatnya hari ini saya jadi Yellowman, menggantikan seseorang yang di atas. Sebetulnya di atas itu masih ada Yellowman-nya. Dia rencana udah ngomong sama saya mau sign off atau mau sampai selesai kontraknya baru dikasihkan ke saya. Tapi jawaban Allah itu lain Gus. Sangat cepat. Jawaban Allah itu sekarang, hari ini Gus. Hari ini saya disuruh naik, hari ini juga saya disuruh menggantiin dia. Jadi dia turun ke bawah, saya naik ke atas Gus. Itu yang kedua. Dan ini masih dalam proses lagi, saya mau dinaikkan jadi AB Quartermaster. Jadi saya jadi Yellowman itu nanti dalam proses untuk menjadi AB Quartermaster Gus. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Terima kasih atas Gusli waktunya bisa meluangkan waktu, karena saya tahu Gusli itu sangat sibuk, banyak tamu. Dan alhamdulillah telepon saya diterima oleh Gusli, dan alhamdulillah hajat saya terkabul, dan masih banyak hajat-hajat yang akan dikabulkan sama Allah. Saya yakin sangat. Amin. Semoga barokah buat Gusli, sekeluarga, sama murid-murid, dan juga saya secara enggak secara langsung saya itu adalah murid Gusli, dan itu petunjuk dari Allah. Gusli adalah guru saya. Amin. Karena saya punya guru itu di Pekalongan, itu Habib Lutfi adalah guru saya. Oh, Habib dan Lutfi saya ya. Pernah belajar dengan beliau Pak Herman? Ya. Pernah ikut belajar dengan beliau ya, Habib Lutfi ya? Ya, dia kasih ilmu kepada saya, ilmu pengetahuan, yaitu ini angsalna 7 kali. Itu dulu masih saya, waktu saya masih punya sesuatu hajat, itu alhamdulillah kabul. Dan sama guru-guru saya yang lain itu saya punya torikoh ini Gus, torikoh Syadiliyah. Amin. Jadi ya sampai sekarang bertambah guru-guru saya dan juga Gusli. Ya, artinya itu sedikit tanggapan dari Gusli Pak ya. Memang pada hakikatnya kita sebagai manusia ini hanya bisa menjalankan namanya syariat. Namun begitu, tidak serta-merta kita hanya bisa mengandalkan kemampuan EQ, skill, otak pikiran kita, dan berapa kekuatan budget atau modal biaya kita. Karena kalau menurut dari versi pandangan saya pribadi, apapun bentuknya, sehebat apapun kita di dunia ini, tanpa ada ikut campur tangannya dari Allah, semuanya saya pastikan semuanya akan menjadi sia-sia. Iya betul Gus. Dengan satu prinsip, yaitu tadi selalu saya ajarkan kepada saudara kita di luar sana, baik dalam negeri, luar negeri, selalu saya sampaikan prinsip hidup itu satu. Jika kamu sudah bisa memegang prinsip satu, manjada wajada, itu insya Allah siapa sebenarnya bersungguh-sungguh, yaitulah yang akan menemukan hasilnya dengan baik akhirnya. Nah di sini kan secara syariatnya Pak Herman sudah meninggalkan
daerah asal negara tercinta kita di Indonesia demi untuk Iya. menafkahi keluarga, Menafkahi keluarga. ya, meninggalkan keluarga besar Iya. sampai ke luar negeri. Apalagi kalau di sifat pelayaran ini saya rasa kapal pesiar membutuhkan waktu berbulan-bulan, Pak ya. Iya, betul Iya. betul Gus. Ini yang membuat Satu saya kontrak 8 bulan. ya saya salutnya di sini. Saya bangga memiliki saudara kita seperti Pak Herman ini yang tetap selalu bisa tawakal, istiqomah walaupun dalam kondisi sibuk apapun di luar negeri pun tetap selalu melibatkan Allah di situ. Itu kunci kesuksesan kita dalam hidup itu sih Pak sebetulnya. Iya, betul Gus. Nah, insya Allah kalau sudah seperti ini karena awalnya sudah kita ada ikut campur tangannya langsung dari Allah, artinya apapun yang kita dapatkan berarti memang murni atas izin dan kehendak Allah. Itulah yang nantinya akan menjadikan keberkahan kita baik di dunia sampai di akhirat. Karena ini murni real, tidak perlu. Subhanallah. Kadang orang zaman sekarang Pak, mohon maaf, hanya menjalankan amalan alif lam mim ini sebenarnya kan simpel, ya. Iya. Di situ selalu saya jelaskan, di semua konten YouTube saya jelaskan, semua ilmuwan itu sebatas kemampuan yang Gusli bisa, itu sifatnya pengijazahan. Insya Allah tinggal dilaksanakan. Kalau kurang paham bisa nanti kontak person Abah Gusli, nomornya ada di bawah video. Tapi di zaman sekarang ini bisa dikatakan 1001 Pak Herman untuk memahami ilmu seperti ini yang ada. Saya punya pimpinan, ini bagaimana caranya saya harus menjilat, harus menyuap. Nah ini kan sistemnya seperti itu sudah rahasia umum lah ya. Iya, rahasia umum. Tapi dengan umur seperti ini alhamdulillah saya sangat bangga dengan prinsip Pak Herman, tanpa harus kita menjilat, menjadi seorang pengkhianat, menyuap, tapi hanya cukup ya Allah, aku yakin kepadamu. Allah itu sebenarnya baik kok Pak. Apapun yang kamu mau, minta dong sama aku, pasti ku kasih kok, itu jelas. Tapi kadang manusia nggak mau menyadari itu, mengandalkan ini masa sih kalau saya suap, saya kasih amplop 500 juta, masa saya nggak dinaikin jabatan. Walaupun naik, itu juga nggak akan lama. Walaupun lama, itu juga demi Allah nggak akan berkah Pak. Iya, betul Gus. Tapi kalau sudah seperti ini jawabannya satu, ini akan menjadi barokah kehidupan Pak Herman dan keluarga besar. Insya Allah itu dunia dan akhirat. Barakallah. Iya Gus, kan yang saya cari itu kan ridho dari Allah dan barokah. Enggak salahkah Gus ya, meskipun di sana mereka pakai sogokan atau apa, saya nggak ikut seperti mereka Gus. Saya tunjukkan aslinya saya, pekerjaan yang benar-benar saya tunjukkan dengan kualitas, bukan dengan kuantitas. Sogokan itu Gus. Ya. Kualitas itu akan lebih baik daripada kuantitasnya Pak, lebih utama kualitas. Iya betul, iya. Orang bisa menilai sendiri. Dan setiap apapun yang kita lakukan, jika itu didasari dengan niat baik, kenapa itu yang baik, lillahi ta'ala, semata-mata diniatkan karena ibadah, sudah jelas jawabannya. Nggak usah kita cari muka kita tuh sudah ada di bagian kepala kita. Nanti ditunjukkan sama Allah, ini lo muka dia. Begitu. Iya betul. Orang kurang puas sudah punya muka, cari muka lagi, jilat sana sini. Nah ini yang susah. Iya Gus. Coba kalau setelah kita tarik ulur ke belakang ceritanya, simple kan sebetulnya apa materi sedikit ilmu pengetahuan dari Gusli yang sudah Gusli sampaikan di YouTube itu sangat simple, tinggal melaksanakan loh. Nggak harus dengan syarat bayar, nggak ada sistem administrasi, semuanya gratis, nggak harus puasa ritual yang menyulitkan, hanya keyakinan di hati, diniatkan hanya kepada Allah. Tapi secara melaksanakannya itu dua syarat yang dipenuhi. Satu, harus istiqomah, dan dua, harus ikhlas melakukannya itu. Iya Gus. Insya Allah jadi betul Gus. Iya. Jadi dari video-video Gusli kan selalu mengutamakan sholat. Jadi itu Gusli itu menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam, dan mengutamakan sholat. Setelah sholat baru berdoa. Jadi saya bertambah gitu Gus, ilmuwan pengetahuannya itu bertambah bahwa sholat itu memang betul-betul penting
untuk kehidupan kita sehari-hari kita, karena dengan sholat itu karena Allah akan membantu kita dengan kemudahan yang sulit jadikan mudah. Itu jadi saya bertambah ilmunya. Terima kasih. Pondasi yang utama dan number one-nya itu dulu, Pak. Iya. Sholat dulu. Sholatnya sudah lurus belum? Sudah. Insya Allah semuanya nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Yang pertama. Iya, Gus. Dan keduanya selalu saya ajarkan di setiap opening video yang selalu Gusli upload, itu selalu. Iya. Tak lupa saya mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu menyampaikan sholawat dan salam hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sholat dan sholawat itu ya, jangan pernah kita tinggalkan. Iya, Gus. Ya, benar. Dan kemudian masih banyak hajat-hajat saya, Gus. Ya, mohon doanya mudah-mudahan dikabulkan karena saya masih banyak hutang yang harus saya lunaskan, yang harus saya lunasin, utang-utang bank. Dan anak saya sekolah sekarang alhamdulillah udah sekolah mondok di Pekalongan sana. Ini baru aja kemarin mondok dan saya kemarin bingung mau apa, nggak punya uang dan di situ juga alhamdulillah dengan doa-doa itu saya dikasihkan job, ya pertolongan sama Allah, dikasih tambahan job dan saya alhamdulillah bisa membayar dengan sekolah anak saya. Sampai sekarang dia sudah sekolah dan saya masih bingung lagi nanti kalau sign off itu atau saya pulang saya nggak ada uang, ini saya masih bingung lagi. Saya mau minta lagi, Gus, sama Allah lagi, lunaskan semua hutangku dan cukupilah semua kebutuhanku saat saya liburan dan kembali lagi ke kapal lagi. Berilah saya nasib yang baik, takdir yang baik, nasib yang beruntung dan takdir yang beruntung. Kalau itu, untuk Gus, yang masalah itu coba nanti Bapak bisa kutip dari video yang di konten Gusli itu yang tentang pengamalan Yasin 41 kali, Pak Herman. Iya. Di situ sudah Abah upload juga Yasin 41 kali itu. Nanti bisa Pak Herman laksanakan. Itu memang doa khusus untuk hajat yang sifatnya urgent tentang kerezekian. Ya. Antara dua, ada dua konten yang lebih menonjol itu Yasin 41 kali untuk pengabulan segala hajat yang super cepat. Satunya lagi kita kutip dari Qul huwallahu ahad, itu ada di situ. Ya, Al-Ikhlas ada di situ. Insya Allah. Jadi mana yang lebih ambil cocok, yang lebih simpelnya mana, yang bisa mudah dikerjakan mana, lakukan saja secara istiqomah, ikhlas, diniatkan semata-mata karena Allah. Nanti pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pertolongan dari Allah, Pak Herman. Yakinkan itu dulu. Yakin kalau Allah tuh pasti kasih yang setiap hambanya minta. Pasti dikasih kok, Allah tuh baik. Percaya deh sama Abah. Iya, Gus. Iya. Saya mohon izin yang Qul huwallahu ahad, Gus. Boleh, sama. Ya. Itu boleh. Kalau mau coba yang Yasin 41 kali juga boleh. Jadi sesuaikan. Kata hati. Kata hati itu adalah itu yang murni memang petunjuk dari Allah. Oh, hati saya mengatakan ini metodenya untuk meminta rezeki langsung, minta duit lah bahasanya langsung ke Allah itu. Ada dua versi, satunya Yasin 41 kali dan satunya yang Qul huwallahu ahad itu. Bapak tinggal pilih. Hati saya kok lebih condong ke Al-Ikhlas ini ya. Ya sudah, pakai yang itu gitu. Nah, tolak ukurnya bukan berapa kali kalau kulhu, mohon maaf, Gus. Nah, nanti bisa Bapak langsung kalau saya sampaikan begini bisa jadi lupa. Nanti linknya untuk bagian itu kan banyak ratusan video terbaru tuh yang update terbarunya. Coba nanti Gusli kirimkan untuk yang kulhu itu. Bapak tonton tuh dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal, palingnya sehari sudah menguasai lah metodenya. Sudah hafal, malamnya sudah bisa dipraktikkan. Iya, Gus. Dan ini mohon izin Pak Herman. Ini kan saya rekod, mohon izin untuk ini perbincangan kita Gusli rekod kalau diperkenankan untuk memotivasi saudara kita yang lain di sana. Apakah berkenan ini untuk suara rekodnya nanti saya tampilkan di YouTube Bicara Jalan Surga? Oh iya. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa, Gus, boleh, Gus. Untuk supaya memotivasi yang lain, Pak Herman, artinya.
ini loh artinya Ya, saya tidak berkenan. sia-sia. Ya, untuk menyebarluaskan dan kebaikan Gus, demi kebaikan untuk bersama dan mengajak kebersamaan untuk beribadah kepada Allah. Amin. Ya, saya setuju Gus. Terima Ya, kasih. amin. Kalau sudah mau izin nanti Ya. kan Bapak begitu ada di YouTube ini, wah kok Gusli nggak minta izin ke saya walaupun ini diri saya sendiri, tapi saya juga tetap menghargai, harus minta izin restu Ya. dulu. Ya, Gus. Kan. Ya artinya ini kan sifatnya kan membangun, memberikan motivasi. Artinya tidak ada yang sia-sia jika kita mau melaksanakan hal dalam kebaikan seperti ini gitu Pak Herman. Iya, iya, betul Gus. Iya Gus. Terima kasih untuk semuanya, waktunya dan ijazahnya yang sangat luar biasa Gus. Ini memang sangat luar biasa, dan itu saya dapat itu ya semua kayak petunjuk dari Allah Gus. Dari melalui tahapan-tahapan saya berguru dari kiai-kiai ke habaib, dan sekarang saya melalui online, dan melalui online pun itu kata hati saya yang sesuai itu masuk Gus, yang nggak sesuai nggak masuk. Ya alhamdulillah justru itu masuk ke hati saya, dan seperti petunjuk dari awal itu saya yakin ini adalah guru saya yang tepat gitu Gus. Amin. Saya yakin, dan alhamdulillah dengan sangat cepat Allah kabulkan, dan saya yakin hajat-hajat saya yang berikutnya dengan sangat cepat juga akan dikabulkan oleh Allah. Dan sesuai dengan petunjuk guru, karena kita itu kalau menjalankan ilmu harus ada gurunya, jadi harus ada pembimbing, jadi tidak keliru Gus gitu. Betul. Yeah.